Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Santi Santi Om. Bertemu kembali bersama saya, Gusar Legend atau Satrio Pining Sejati. Dalam malam ini saya akan berikan wejangan sekelumit tentang pengertian filosofi hidup dan penjelasan hal-hal lain, dan terutama untuk terwujudnya bangsa dan negara mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebuah tatanan kebangsaan kenegaraan itu harus ada 7 stratifikasi umumnya. Pertama, kepala negara. Kepala negara itu bisa raja, kepala pemerintahnya bisa presiden, bisa perdana menteri. Begitu ya. Yang kedua, stratifikasi kedua itu adalah gubernur. Yang ketiga itu bupati atau wali kota. Yang keempat itu camat. Dan yang kelima itu lurah. Dan yang keenam itu para RW, rukun warga ya, ketua RW. Dan yang keenam itu tadi. Dan yang ketujuh itu RT atau rukun tetangga. Lah, mekanisme yang terbaik dan efisien untuk menciptakan pelaksanaan Pancasila, terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu mekanisme pemilihannya itu begini. Ini selain pemilihan DPR MPR ya, untuk RT langsung dipilih oleh para rakyat. Untuk RW dipilih langsung oleh sekumpulan para RT. Untuk lurah dipilih oleh para RW-RW yang ada. Dan camat dipilih oleh para lurah-lurah. Dan wali kota dipilih oleh para camat yang ada di kabupaten atau kota madya tersebut. Begitu juga gubernur dipilih oleh para wali kota. Dan kepala pemerintahan dipilih oleh para gubernur. Nah, kalau raja itu mendeklarasikan dirinya, begitu. Dulu proklamasi itu tidak ada pemilihan, langsung dideklarasikan, langsung diklaim oleh Pak Soekarno. Nah, begitu juga NKRI, Negara Kerajaan Rakyat Indonesia. Itu pun kalau seluruh segenap rakyat dan masyarakat juga kerajaan ini sepakat dengan adanya itu. Bersama saya Gusar Legend atau Satrio Pining Sejati, Sang Maharaja Negara Kerajaan Rakyat Indonesia. Itu tadi stratifikasi 7 yang ada dan mekanisme pemilihan. Untuk DPR MPR, nah, begitu juga seyukianya ya. Nah, sebaliknya kalau itu berjalan dengan baik dan benar, wah itu biayanya nggak begitu besar. Bisa biaya itu untuk diberikan rakyat-rakyat yang tidak punya, untuk menciptakan tujuan membentuk bangsa dan negara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material. Gitu. Contohnya kalau seandainya 70 triliun diberikan satu orang 5 miliar ya, itu kalau seandainya
500 miliar, 5 triliun aja itu 1.000 orang miskin di Indonesia langsung mempunyai hidup layak dan merdeka sebagai bangsa Indonesia. Satu, itu kalau seandainya cuma 5 triliun, 1.000 lah dikali 70, berarti kurang lebih 14.000 rakyat miskin di Indonesia dalam tempo 1 hari itu menjadi menengah. Nah, itu tugas kepala pemerintahan dan para bupati, gubernur, camat untuk turut melaksanakan hal itu, termasuk rakyat Indonesia. Jadi bukan kekayaan itu dimiliki segelintir orang, sementara rakyat lain itu kebingungan. Sehingga terjadinya ketimpangan, kejadiannya hal-hal kenakalan bagi orang-orang itu disebabkan karena faktor karena tidak ada ekonomi, karena yang dibuat makan besok tidak ada dan sebagainya. Hal-hal itu karena apa? Tidak terciptanya perwujudan tujuan membentuk bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Itu juga melihat perdagangan yang ada di Indonesia. Saya lihat baru-baru ini ada sebuah kenaikan harga listrik dan sebagainya, dan lain sebagainya. Juga begitu juga terjadi kesulitan minyak dan sebagainya. Nah, itu tugas Menteri Perdagangan, Departemen Perdagangan. Nah, untuk terciptanya perdagangan baik impor dan ekspor itu berjalan dengan baik, memang diperlukan kredibilitas seorang menteri yang layak dan bisa. Di samping peraturan undang-undang perdagangan itu sendiri, kalau lihat peraturan perdagangan yang di Jepang itu, kalau di dalam negeri produksinya lebih mahal, kalau dijual di luar negeri lebih murah. Itu karena ekspansi sebuah teori perdagangan. Begitu juga teori perdagangan di Cina itu yang kita lihat, dia diberikan harga murah dengan agar semua bisa memiliki, bukan eksklusif. Begitu juga negara-negara yang dalam proses perdagangannya, kadang hanya cuma menjual surat perdagangannya, sehingga orang suruh memberi surat dan sebagainya. Hal ini perlu pengkajian lebih mendalam. Di balik itu semua sudah sewaktunya dan sewajarnya kalau kita, negara kerajaan rakyat Indonesia, menentukan sikap dan memandatkan menteri untuk menduduki Departemen Perdagangan. Dari sekian banyak tokoh-tokoh yang tampil setelah saya mengamati dan menelisik, sudah sewaktunya kalau dulu saya pernah rekomendasikan kepada Presiden Jokowi, Denny Siregar, untuk jadi duta besar. Ternyata tidak ditanggapi, berarti ya kepala pemerintah kurang bagus lah, artinya tidak, ya bagusnya bagus, mungkin apa penilainya nggak tahu, yang jelas mungkin skillingnya kurang bijak gitu ya. Sehingga untuk kali ini Denny Siregar saya rekomendasikan dan saya tunjuk untuk menjadi Menteri Perdagangan NKRI, Negara Kerajaan Rakyat Indonesia. Untuk mekanisme perdagangan mungkin banyak sekali komoditi dan hal-hal yang ada di Negara Kerajaan Rakyat Indonesia. Oleh karena itu sudah sewajarnya dan seharusnya departemen itu menyebatani agar yang perlu dikaji itu daya beli rakyat Indonesia itu harus mampu, di samping dia menjual produk yang dihasilkan itu diantaranya
fungsi dari Departemen Perdagangan. Nah, bicara itu sekarang juga perdagangan ada dengan elektronik dan sebagainya. Itu sahabat-sahabat untuk realisasinya, dan saya tekankan lagi kepada para pejabat dari kepala pemerintahan di MPR, para menteri, lurah, camat, gubernur. Ketika Anda mempunyai harta lebih dari 100 miliar, sudah sewajarnya dan seharusnya berikan kepada rakyat miskin minimal itu 5 miliar, sehingga dia mengentaskan kemiskinan dan dia akan berubah. Begitu juga konglomerat yang ada di Indonesia. Saya menekankan dan saya sarankan kalau ketika Anda ada di Indonesia, ikut andil menciptakan tujuan membentuk bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material. Nah, spiritual itu luas, kebudayaan, agama. Kalau material jelas, ekonomi, ya kan, uang, bangunan, rumah, sandang, pangan, papan, itu bagian dari material. Itu sahabat-sahabat. Oke, begitu saja. Besok saya cerita yang lain bersama saya Gusar Legend atau Satrio Beningit Jati. Semoga Anda bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan tetap berjalan sebelum hukum alam menyeleksi manusia di seluruh dunia dan bahkan di NKRI ini. Makanya saya ajak untuk kita menciptakan masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.